Apkasindo, petani tidak perlu panik. Dana PSR tetap disalurkan di tahun 2025. Salam planter Indonesia. Apa kabar sobat-sobat planter kelapa sawit yang ada di Indonesia? Bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit yang ada di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, yaitu Dr. Gulat M.E. Manurung CMA, meminta petani sawit tidak perlu panik berkaitan penundaan dana pemerajaan sawit rakyat atau kita kenal dengan PSR dan sarana prasarana sebagai bagian transisi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Di sini beliau mengatakan mohon bersabar saja, kami akan tetap mengawal prosesnya. Memang Apkasindo sudah menyampaikan surat keberatannya kepada kementerian terkait perihal perkebunan BPDP KS menjadi BPDP. Namun belum mendapat respon yang resolutif. Meskipun dari hasil kajian kami, perubahan tersebut sangat berisiko, kata Gulat melalui sambungan telepon dari kebun sawitnya Kamis 16 Januari 2024. Gulat menyebutkan ada 3 argumen yang kami ajukan atas keberatan perubahan BPDB KS menjadi BPDB yang akan mengurusi sawit, kakao, dan kelapa. Namun kami tetap menghimbau kepada rekan-rekan petani sawit penerima manfaat dana sawit ini, termasuk anak-anak kami penerima beasiswa SDM sawit di 23 kampus mitra, supaya jangan panik atas penundaan pembayaran tersebut. Karena Pak Norman, Direktur Perhimpunan Dana BPD PKS, sudah menjelaskan secara jelas dan detail, ungkap Gulat. Direktur Perhimpunan Dana BPD PKS Norman Sahidayat menjelaskan bahwa tidak ada penghentian dana PSR karena sedang diproses finansialisasi peraturan Menteri Keuangan yang baru. BPDPKS tetap berkomitmen menjalankan program sawit untuk petani seperti PSR, Sarpas, beasiswa, dan pelatihan. Selanjutnya, dana sawit itu prinsipnya digunakan dari sawit untuk sawit. Dengan perubahan menjadi BPDP, maka dana hasil sawit keringat petani sawit yang dikumpulkan dari BPDPKS selama ini melalui pungutan ekspor FE akan dibagi ke kakao dan kelapa yang nilainya di tahun 2025 untuk kakao dan kelapa mencapai 1,15 triliun. Mengapa saya bilang dana itu adalah hasil keringat petani sawit? Karena beban FE tersebut sesungguhnya petani sawit yang menanggung dan itu bukan dari APBN. Sebagai contoh, dengan FE periode Desember 2024 sebesar 109 USD atau dengan MT per CPO, maka dengan harga TPS petani sawit akan tertekan sebesar 355 per kilogram TBS, kata Gulat. Kedua, pada Perpres 132 tahun 2004 tentang perubahan BPDPKS menjadi BPDB yang ditandatangani 18 Oktober 2024 persis 2 hari sebelum pelantikan Presiden Prabowo dilantik 20 Oktober 2024. Disebutkan Ketua Komite Pengarah BPDP adalah Kemenko Ekonomi karena Kementan dan Keuangan saat itu masih di bawah Kemenko Ekonomi. Sementara di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Kementan tidak lagi di bawah Kementerian Ekonomi, tapi sudah di bawah Kemenko Pangan, dan Kementerian Keuangan sudah berlangsung di bawah Presiden. Sementara kendala petani sawit akan serapan dana sawit sejak didirikannya BPDPKS tahun 2015, serapan dana BPDPKS oleh petani sawit tidak pernah mencapai target tiap tahun, hanya 20-50% saja.
Dikarenakan berbagai kendala atas keterbatasan petani sawit, harusnya yang perlu diperhatikan adalah lebih fokus membenahi kendala-kendala yang ada, bukan malah membebani dana sawit dengan tanam kakao dan kelapa. Dan kemudian jawabannya, ya kami realistis saja berpikir, dan saya pikir penolakan tersebut dapat dimaklumi semua pihak dan ini untuk kebaikan bersama. Baik sobat planter kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia, di tahun 2025 ini program dari PSR akan dibuka kembali, tetapi alokasi dana yang selama ini yang ada di pemerintahan sebelumnya akan dialokasikan ke kakao dan kelapa. Hal itu juga menjadi suatu perbincangan bagi Apkasindo dan yang lain-lainnya dalam regulasi hal tersebut. Tapi intinya, bagaimana kelapa sawit yang ada di Indonesia dapat kembali melakukan program PSR yang lebih baik dan merata, dan pengalokasiannya lengkap. Dan dari berita yang disampaikan oleh Bapak Gulat Melurung tentang sawit ini, prosesnya sangat baik, menunjang dari perekonomian petani yang ada di seluruh Indonesia lebih baik secara berkesinambungan. Jadi sobat, semoga ini bisa Anda pahami, dan sampai jumpa di channel saya berikutnya.